Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Inri, Injil dan Inspirasi hari ini. Hari Senin dalam pekan biasa yang ke-12. Bacaan dan renungan akan disampaikan oleh Pastor Junarto Timbang. Beliau adalah Imam Diocesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang bertugas sebagai Direktur Diocesan Karya Kepausan Indonesia untuk Keuskupan Agung Makassar. Mari saudara-saudari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Selamat jumpa dan semoga semuanya sehat-sehat. Berjumpa lagi dalam program INRI, Inspirasi Rohani hari ini. Terima kasih kepada Romo Eltus yang telah memberikan kepercayaan untuk bersama-sama bermenung pada hari ini, Senin 22 Juni 2020. Tema INRI hari ini adalah introspeksi diri. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu membaca teks kitab suci dari Matius 7 ayat 1 sampai 5. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini memberikan inspirasi rohani yang luar biasa. Judul dari teks yang dibacakan hari ini adalah hal menghakimi. Menghakimi berarti menyatakan seorang bersalah atau tidak. Dalam ayat pertama, Yesus mengatakan, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi." Mengapa Yesus mengatakan jangan menghakimi? Karena menghakimi adalah hak istimewa Allah. Allah lah yang berhak menyatakan orang bersalah atau tidak. Dilanjutkan dalam ayat kedua, katakan, "Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Suatu saat nanti kelak pada penghakiman terakhir, Allah akan menghakimi kita. Allah akan menyatakan kita bersalah atau tidak. Dan semuanya itu ditentukan dari apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan sekarang ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali dengan mudahnya menyatakan orang lain bersalah, menganggap orang lain bersalah, dan menganggap diri kita benar. Itulah sebabnya dalam ayat ketiga sampai ayat kelima, Yesus mengingatkan kita dengan mengatakan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Kita seringkali tidak menyadari bahwa kita juga adalah orang bersalah. Dan dengan mudah kita menyatakan orang lain salah. Oleh karena itu, hari ini Yesus mengajak kita untuk mengintrospeksi diri kita.
melihat ke dalam diri kita sendiri. Apakah yang saya pikirkan, apakah yang saya katakan, apakah yang saya lakukan sudah benar atau tidak. Jangan sampai kita dengan gampangnya menilai orang lain, menyalahkan orang lain, tapi kita sendiri masih punya banyak kesalahan. Ini tidak berarti bahwa kita juga tidak boleh mengoreksi orang lain. Yesus tidak mengajarkan kita untuk diam saja kalau ada yang salah, tetapi kita diajak untuk mengintrospeksi diri. Kita tetap juga bisa mengoreksi orang lain ketika salah, tetapi bukan menyalahkan. Beda antara mengoreksi dengan menyalahkan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi, mari kita melihat ke dalam diri kita, mengoreksi dan mengintrospeksi diri kita, agar kita juga bisa memperbaiki diri kita dan akhirnya juga memperbaiki orang lain. Hubungan kita juga dengan orang lain tetap terjaga. Dan mudah-mudahan suatu saat kelak kita pun bukan disalahkan oleh Allah, kita dibenarkan oleh Allah pada hari penghakiman, sehingga kita diperkenankan bisa berkumpul bersatu dengan Allah dalam kerajaan surga. Semoga demikian. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa. Shalom. Saudara-saudari, demikianlah Injil dan inspirasi hari ini. Atas nama kita semua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Junarto Timbang atas pelayanan yang boleh ia berikan bagi kita sekalian. Semoga renungan ini sungguh bermanfaat, dan untuk itu silakan Anda berbagi kepada sesama anggota keluarga, kepada teman, dan sesama anggota komunitas atau kerukunan yang seiman. Dengan demikian, semakin banyak orang juga menikmati sabda Tuhan dan menimba inspirasi hidup untuk berjalan dalam kebaikan, dalam kebenaran, juga dengan sikap refleksif atau introspeksi seperti yang disampaikan dalam renungan Pastor John. Selamat beraktivitas, salam sehat bebas corona, Tuhan Yesus memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.